Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam video etnografi ini, kami mendokumentasikan kisah Anoman Obong sebagai bagian dari tradisi dan warisan budaya yang hidup di tengah masyarakat. Dengan penelitian yang berjudul Pelestarian Nilai Budaya dalam Pementasan Teater Drama Tari Anoman Obong oleh mahasiswa UIN Kyai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dalam penelitian ini kami melakukan selama 3 hari, yaitu pada tanggal 14 November, 15 November, dan tanggal 27 November 2025. Penelitian ini dilakukan di lingkungan latihan dan pementasan Teater Zenit UIN Gus Dur Pekalongan. Fokus penelitian diarahkan pada proses latihan, pementasan, serta makna budaya dan nilai moral yang terkandung dalam drama tari Anoman Obong. Melalui cerita perjumpaan Anoman dengan Dewi Sinta hingga peristiwa Anoman dibakar di Kerajaan Alengka, video ini tidak hanya menyajikan alur cerita Ramayana, tetapi juga merekam makna simbolik yang dipahami oleh masyarakat dan pelaku seni. Kisah Anoman Obong dipandang sebagai representasi nilai keberanian, kesetiaan, dan perjuangan melawan kezaliman yang diwariskan secara turun-temurun melalui seni pertunjukan, tutur lisan, dan praktik budaya lokal. Dengan pendekatan etnografi, video ini berupaya menghadirkan sudut pandang masyarakat dalam memaknai cerita Anoman Obong sebagai bagian dari identitas budaya dan kehidupan sosial mereka. Padangi bulan dadari ngancani ati kang sepi, gawe nambora rasa kangen iki. Anganku iki tondo yati tresno ing ati koyo bulan menehi padang ing Halo Mbak, maaf mengganggu waktunya sebentar. Boleh tahu dengan Mbak siapa? Aku Adel. Aku Aura. Apa perasaan kalian saat menonton teater tadi? Gimana perasaannya? Kalau aku pribadi emes sama penampilan mereka karena mereka bisa ngafalin skrip sepanjang itu sih. Keren.
Ya bagus sih karena melihat persiapan mereka yang cukup panjang dan hasilnya itu sangat ya memuaskan sih, cukup memuaskan ya, walaupun tadi di awal ada kendala hujan dan mereka bisa langsung prepare pindah tempat dan bagus hasilnya. Kalau dari penampilan tadi, bagian paling favorit itu di bagian mana? Bagian waktu keranya muncul. Kalau aku bagian yang tadi yang akhir pas bakar-bakar itu bagus. Selanjutnya itu kalau dari tadi kan ini pementasan tentang budaya Indonesia ya. Yeah. Kalau dari pementasan tadi cukup menarik atau gimana budaya Indonesia tersebut? Menarik sih, soalnya aku kali ini baru pertama kali nonton Zenith dengan mengangkat tema-tema kerajaan kayak gini. Kan sebelumnya kayak drama-drama biasa. Nah baru kali ini mengangkat tema kerajaan sama tari dengan itu apa namanya, alur cerita Dewi Sinta itu. Selanjutnya pesan apa sih yang kalian dapat dari nonton teater tadi? Dan itu kan teater tentang kerajaan ya. Terus ini kan di UIN kayak Islam itu lintas agama itu gimana? Kamu mau nggak? Apa ya, kalau Islamnya tuh kayaknya dari tadi tuh di pementasan tuh yang sering diucapkan yaitu sabar ya. Jadi kayak terus tadi di bagian Sinta yang udah dengar apa itu namanya, si Ramanya itu kayak di yang minta tolong itu, berarti kita tuh belajar dari situ kita harus sabar, terus nggak langsung ambil tindakan gitu loh. Gitu sih yang aku tangkap. Udah cukup ya. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Maaf Kak, boleh mengganggu waktunya? Ya silakan. Izinkan saya bertanya ya Kak. Ya. Dengan Kakak siapa? Saya Nesa. Oh, apakah kuliah di sini? Iya, saya kebetulan Oh. kuliah di sini. Prodi apa Kak? Prodi manajemen dakwah. Kebetulan. Tadi kan Kakak menonton pementasan teater tadi ya? Ya. Apa sih perasaan Kakak pas nonton tadi itu gimana? Seru banget sih menurut aku, karena kebetulan ini tuh pertama kali aku nonton pertunjukan teater, jadi kayak ya seneng banget deh pokoknya. Berhubung tadi Kakak seru ya menurut Kakak, ada nggak sih adegan yang menurut Kakak itu Kakak paling suka? Ada yang waktu Rama dan Sinta masih pertunjukan itu, yang masih nari, ya pokoknya masih pertunjukan berdua itu kan kayak romantis seperti itu ya, itu favorit banget sih itu pas kan itu. Udah Kakak itu doang? Iya. Ada nggak sih pesan yang bisa Kakak ambil dari pementasan tadi? Pesannya ya, pesan jangan pantang menyerah ya. Kan tadi itu ada Rama memperjuangkan cintanya Sinta ya. Nah itu di situ bisa mengambil pesan bahwa kita itu jangan pernah putus asa. Kita harus tetap berjuang walaupun sesulit apapun itu. Terima kasih Kakak. Sama-sama. Perkenalkan, saya Dea Rizkyanti, di sini sebagai ketuplak. Perkenalkan, saya Gelan, Mbak. Izin bertanya tentang pementasan kemarin. Dari Mbaknya sendiri, Mbak Dea, apa sih tema yang diangkat di cerita ini? Kami itu mengangkat tema Cahyaning Ati Luhuring Rasa. Terus apa kaitannya dengan pementasan ini? Karena itu kami karena tema ini tuh cocok untuk pementasan itu, karena kan karakter Anoman itu yang kuat hatinya, terus kami juga ingin nunjukin kalau ketulusan dari dan niat baik itu juga kekuatan utama dari Anoman tersebut. Terus apa tantangan dalam mengadaptasi cerita Anoman ke dalam gaya teater drama tari mahasiswa itu, Mbak? Ya, sebelumnya kan kami kan dari teater ya, jadi kebanyakan dari aktor-aktornya itu belum bisa beradaptasi. Ya, kayak dasar-dasar tarinya itu masih susah, jadi kita perlu memoles lah dasar-dasar tari itu.
Kira-kira apa ada makna simbolik budaya dari tokoh Anoman dalam pementasan ini? Seperti yang saya tadi bilang, Anoman itu kan mempunyai melambangkan kekuatan. Jadi apa namanya, adegan Anoman yang dibakar itu melambangkan kesucian hati Anoman. Terus apa ada perubahan dari segi budaya, entah itu dari pakaian, simbol atau lainnya pada pementasan aslinya yang sudah dibawakan oleh teater Zenith kemarin? Ada, pasti ada dari gerak, musik, terus properti, dan kostumnya juga. Kan kita dari mahasiswa UIN kan, jadi kita memilih yang lebih sopan, tapi tidak menghilangkan karakter-karakter dari tokoh-tokoh tersebut. Terima kasih, Mbak. Permisi, Mas, dengan siapa? Saya Muhammad Aldo Saputra. Saya Gilan, Mas. Mau bertanya tentang pementasan kemarin. Ya, boleh. Mas Aldo sendiri sebelumnya memerankan peran apa nih? Kalau dalam pementasan Anoman Obong sendiri, saya memerankan sebagai Rahwana. Rahwana. Ya, raja dari semua Alengka. Oh, Rahwana. Seperti yang kita ketahui kan bahwa Rahwana itu adalah raja ya, yang ya, raja dihormati di Alengka. Terus bagaimana nih Mas Aldo bisa mengartikan dan memerankan karisma, kekuasaan, dan keagungan Rahwana sebagai seorang raja di samping sisi gelapnya Rahwana? Kalau saya sendiri sih cara memerankannya itu ya pertama dari suara ya. Suara itu emang harus kan Rahwana itu dia itu buto, dia tuh besar. Jadi untuk buto itu kan suaranya agak besar ya. Jadi ya membesarkan suara gitulah biar agak mendominasi. Yang pertama itu, yang kedua kan ada juga dialog Rahwana itu yang ketawanya yang sangat mengimitasi gitu kan, yang mengartikan bahwa dia itu adalah superior begitu ya. Kalau selanjutnya kalau bisa sih kostum itu kan bisa membuat bertambahnya karisma dan superior gitu sih ya. Terus kan dalam ceritanya nih, Rahwana kan sering digambarkan sebagai tokoh yang memiliki nafsu, keserakahan, dan kemarahan. Terus bagaimana Mas Aldo mempersiapkan diri untuk membawakan emosi-emosi yang ada dalam diri Rahwana dalam konteks budaya Jawa yang sering kali mengharuskan kita itu untuk mengendalikan sesuatu yang seperti itu? Begitu ya. Ya untuk berarti mengeluarkan emosi ya? Iya, kayak biar kan kalau dalam budaya Jawa itu kan kalau sifat-sifat seperti itu keserakahan, emosi itu kan kita harus berusaha mengendalikannya. Nah, itu dalam Mas Aldo itu gimana untuk mempersiapkan diri itu? Yang pertama sih riset dulu ya, riset bagaimana Rahwana itu bertindak. Jadi kita tuh bertindak dalam panggung itu tidak semata-merta kita angkuh, kita enggak. Kita tuh riset dulu bagaimana Rahwana itu bertindak, seperti bagaimana dia memimpin kerajaannya, bagaimana dia saat menculik Sinta, berbicara dengan Anoman dan lain-lain. Jadi kita itu mempersiapkan bahwa setidaknya kita bisa seperti yang ada dalam video, cuman tidak sama plek ya. Kita mengimprovisasi sedikit seperti ya kemarin Rahwana itu kan sebenarnya karisma, tapi saya sendiri menyelipkan sedikit humor dalam pementasan tersebut, jadi kayak tidak monoton gitu loh. Jadi ya begitulah.
Terus tantangan terbesarnya apa Mas Aldo? Kalau tantangan terbesar suara sih Mas. Suara. Suara sebenarnya membuat suara gede gitu kan kayak gitu kan agak membebani tenggorokan. Gitu sih sebenarnya. Terus dari pementasan dan karakter seperti itu apa sih kesan yang paling berkesan lah selama proses latihannya? Selama saya menjadi Rahwana ya. Iya. Apa ya? Itu sih saat bakar-bakar terakhir sih itu, apalagi yang di panggung itu, kalau ada panggung bener yang dipakai di bawah itu bakal sangat wow banget, itu sangat berkesan sih. Cuman ya kalau pas latihan saat berdialog saya berkesan banget. Saya sudah beratas di atas panggung itu udah berkesan menurut saya. Coba dong Mas ketawa Rahwananya. Coba. Boleh. Cukup ya? Iya. Makasih Mas. Iya. Iya. Permisi, dengan Kak siapa? Ini saya Aulia Laila Safitri, biasa dipanggil Aulia. Mohon maaf sebelumnya, Kak Ul dalam pementasan kemarin memerankan sebagai apa? Di pementasan kemarin itu saya memerankan Kijang. Oh, Kijang. Ya. Kijang ya. Sepengetahuan saya kan Kijang Kencana itu kan adalah penjelma dari raksasa Marica yang menyamar. Terus menurut Mbak Ol sendiri nih sebagai penari Kijang, ini bagaimana menyeimbangkan gerakan yang menunjukkan keindahan dan kemurnian seekor kijang yang ada di alam dengan gerakan yang menyiratkan tipuan atau bahaya dari tokoh jahat yang menyamar. Mungkin kan kalau gerakan itu kan gerakannya itu emang udah kijang banget ya. Kan ada beberapa gerakan itu, yang gerakan awal itu emang menunjukkan kijang, tapi gerakan yang menuju akhir itu kan si kijangnya itu menggunakan taktik mata dan juga senyuman. Jadi kayak lirikan mata yang tajam dan juga senyum yang intinya menggoda gitu. Jadi gerakannya itu tetap gerakan kijang, tapi kijang itu memainkan sorot mata dan juga senyumannya gitu, yang menunjukkan bahwa kijang itu gerakannya tetap indah, tapi kalau dicermati itu ekspresi mukanya itu muka-muka antagonis itulah bisa dibilang. Terus dalam proses mempelajari gerakan kijang yang seperti itu gimana prosesnya Mbak Aul? Prosesnya ya mungkin awal-awal ya saya itu kayak ngelihat video referensi dari gerakan kijang terlebih dahulu. Kemudian kan juga dari kami kan diajari beberapa gerakan dasar dari koreografi kita kan. Jadi kita mempelajari gerakan-gerakan dari pelatih atau koreografer kita, sembari kita juga cari-cari referensi di TikTok, IG gitu-gitu buat menyamakan gerakannya biar gerakannya itu sesuai dengan kijang-kijang pada umumnya di tangan Manapung gitu. Ada tantangan tersendiri nggak dalam menjalankan peran tersebut? Tantangannya sih mungkin antara keseimbangan dan juga pernapasan ya, karena kijang itu kan gerakannya itu sedikit tapi kan juga temponya kan kayak cepet gitu. Jadi kadang juga gerakan dari gerakan cepat ke lambat, jadi di situ kayak memerlukan keseimbangan dari kaki gitu yang benar-benar harus seimbang biar nggak oleng atau jatuh. Kemudian dari nafasnya juga harus lebih diatur, karena kan gerakannya kan kijang kan lebih ke sering lari-lari ya, jadi kan nafasnya kalau habis nari itu kan pasti kan ngos-ngosan. Jadi itu sih tantangannya. Terus dari gerakan kijang tersebut bagaimana sih Mbak Aul itu dapat memahami dari setiap gerakan-gerakan itu yang mungkin memiliki nilai di dalamnya? Gerakan yang memiliki nilai mungkin
mungkin kan gerakan yang ditampilin Kijang itu kan indah, seolah-olah itu kayak menarik gitu kan, menarik perhatian gitu. Padahal kan itu kan pada aslinya menarik perhatiannya itu kan dalam hal tipu daya. Jadi di cerita di pementasan Anoman Obong itu kan Kijang digunakan untuk peralihan Rama, biar Rama itu nggak terlalu fokus kepada Sinta, sehingga Sintanya itu gampang untuk diculik oleh Rawana gitu. Jadi meskipun gerakannya yang ditampilkan Kijang itu indah, tapi juga memiliki makna tersendiri, yaitu sebagai tipu daya. Ya. Terus kalau kostumnya Kijang Kencana itu kan biasanya menggunakan warna dan material yang khas, misalnya emas atau hiasan berkilau. Terus apakah kostum ini itu membawa makna ritual tertentu dalam tradisi tari yang dibawakan Kijang? Kalau ritual makna tertentu sih saya kurang tahu ya. Mungkin kalau terkait warna itu memang pemilihan Kijang itu dari cerita-cerita yang sebelumnya juga warna kuning, karena kan warna kuning itu kan, kuning atau emas itu kan warna yang mencolok, yang bisa membuat daya tarik gitu. Mungkin untuk makna yang lebih spesifik atau lebih jelasnya lagi kurang tahu. Terima kasih Mbak Ul. Ya. Dengan Mbak siapa? Saya Masya. Mbak Masya ya. Mbak Masya dalam pementasan Anoman Obong kemarin memerankan atau sebagai kru apa nih? Oh, saya sebagai yang nyanyi nih. Ya mungkin sinden gitu lah ya. Berarti masuknya kru musik ya? Iya. Untuk kru musik sendiri itu instrumen-instrumen yang digunakan itu apa aja ya Mbak Masya? Untuk musik sendiri itu kan menggunakan alat-alat seadanya yang ada di sanggar. Nah itu tuh kayak kajeng, terus ada apa namanya tuh? Gamelan. Ya, gamelan itu kan pinjam. Nah, kalau ada kentongan juga, ada yang pernah sering cerita. Ya seperti itu. Terus mengapa menggunakan alat itu? Apa ada simbol-simbol tersendiri atau gimana? Karena kan kami kan menggunakan alat seadanya, dan itu tuh kebetulan nadanya itu harus disamakan gitu sih Kak, harmonisasinya itu nadanya itu harus disamakan. Jadi kami memilih menggunakan kentongan sebagai alat bantu untuk menyesuaikan nada tersebut. Terima kasih Mbak Masya. Sama-sama. Dari sudut pandang pelaku, khususnya para aktor dan panitia, latihan dipahami sebagai kunci utama keberhasilan pementasan. Menurut salah satu aktor, latihan bukan hanya soal menghafal dialog atau gerakan, tetapi menjadi ruang untuk mengekspresikan karakter dan menuangkan ide kreatif. Ketua pelaksana menjelaskan bahwa tema Cahyaning Ati Luhur ing Reksa dipilih karena mengandung nilai moral seperti kesabaran, ketulusan, keberanian, dan keteguhan hati yang tercermin dalam tokoh Anoman. Bagi para aktor, momen tampil di panggung merupakan pengalaman emosional yang menyenangkan karena menjadi puncak dari seluruh proses latihan dan kerja keras. Dari sudut pandang narasumber, mereka mengungkapkan kekaguman terhadap bagaimana para aktor mampu menghadirkan penampilan yang matang. Meskipun diketahui bahwa proses latihan dilakukan dalam waktu yang cukup intens dan menuntut kedisiplinan tinggi, tidak sedikit narasumber yang menyoroti kemampuan aktor dalam menjaga energi, konsistensi karakter, serta ketetapan gestur dan dialog sepanjang pertunjukan. Sesuatu yang mereka nilai sebagai bukti profesionalisme dan ketekunan selama latihan. Beberapa narasumber juga menekankan bahwa
Kualitas pementasan tersebut mencerminkan adanya proses kerja kolektif yang solid. Kelancaran alur cerita hingga kecermatan dalam koreografi gerak dianggap sebagai indikator bahwa para aktor benar-benar memahami peran masing-masing dan mampu bekerja sama secara harmonis. Kesan ini diperkuat oleh pernyataan mereka bahwa apa yang ditampilkan di panggung tidak hanya menunjukkan hasil latihan teknis, tetapi juga mencerminkan kedalaman penghayatan yang dibangun aktor terhadap karakter mereka. Dari perspektif peneliti, pementasan Anoman Obong tidak dapat dipahami hanya sebagai pertunjukan seni, tetapi sebagai praktek sosial dan budaya. Latihan berfungsi sebagai ruang pembentukan karakter, penguatan kerja tim, serta negosiasi identitas aktor. Kerjasama yang muncul meskipun sudah ada pembagian tugas menunjukkan adanya nilai tanggung jawab dan solidaritas yang terinternalisasi dalam diri anggota teater. Dalam penelitian ini, kami menggunakan teori dramaturgi dari Erving Goffman dan teori habitus dari Pierre Bourdieu, di mana menurut Goffman, proses latihan dapat dipahami sebagai backstage, yaitu ruang di mana aktor bebas mengeksplorasi peran, mencoba kesalahan, dan membangun karakter tanpa tekanan penonton. Sedangkan saat pementasan berlangsung, aktor memasuki front stage, di mana mereka secara sadar mengelola ekspresi, gestur, suara, dan penampilan untuk membangun kesan yang meyakinkan di hadapan audiens. Sementara itu, teori habitus Bourdieu menjelaskan bahwa sikap gotong royong, disiplin, dan kekompakan yang muncul bukanlah hal spontan, melainkan dari hasil pengalaman kolektif dan internalisasi nilai sosial dalam komunitas teater. Habitus seni ini membentuk cara aktor berlatih, bekerja sama, dan menampilkan karakter secara natural di atas panggung. Melalui penelitian ini, kami menyadari bahwa pementasan Anoman Obong bukan sekedar hiburan, tetapi merupakan ruang produksi makna budaya, nilai moral, dan kerja kolektif. Proses latihan, interaksi sosial, penggunaan musik, hingga pementasan di panggung menunjukkan bagaimana seni pertunjukan menjadi medium pelestarian budaya, sekaligus pembentukan karakter sosial. Pementasan ini menegaskan bahwa budaya hidup melalui praktik, kebersamaan, dan proses yang dijalani bersama, bukan hanya melalui hasil akhir di atas panggung, tetapi juga melalui perjalanan panjang di balik layar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.